Alhamdulillah. Berarti kalau kita nggak cuan, kita nggak buka cabang kedua. Artinya kalau mau buka cabang kedua pasti cuan. Iya. Dengan adanya Sunyi ini bisa terbangun sunyi-sunyi yang lain. Sunyi itu berarti jauh dari keramaian, tapi kali ini ada Sunyi di tengah keramaian kota Jakarta. Saya akan berbincang dengan co-founder dari Sunyi House of Coffee and Hope. Bersama saya, Timi Wijaya di acara Tatap Muka. Alhamdulillah baik, cukup ramai hari ini. Awal tercetusnya ide, saya mau bikin ini nih. Oke. Jadi sebenarnya Sunyi House of Coffee and Hope. Jadi Sunyi ini mempunyai arti ialah ya antara orang difabel dan orang normal, ya itu setara gitu, tidak ada perbedaan antara mereka. Mungkin hanya kita aja yang perlu lebih mendalam apa sih yang mereka suka, apa yang mereka bisa lakukan gitu sih. Oke, dan foundernya selain kamu ada 4 orang. Jadi aku sendiri itu ya salah satu co-founder dari ini, dan founder itu sendiri adalah Mario. Itu teman aku, dan kita itu memang semua teman kuliah, satu jurusan, satu teman main. Teman geng ya? Iya, satu geng ya pokoknya. Jadi setiap kuliah pulang bareng dulu tuh main PS, terus nongkrong di mana. Umur kalian baru 26. Iya. Kenapa kok rasanya di umur segitu orang-orang pada senang-senang? Kalau ini saya melihatnya sih kamu menaruh beban di pundakmu untuk difabel, untuk bisa benar-benar kerja. Nggak kepikiran yang ngapainnya gitu. Jadi kan aku ini ada berlima. Aku sendiri Aldo, Mario, founder, Almas, co-founder, terus ada Yoreno dan Irfan. Nah, jadi Mario dan Almas ini satu kantor, gitu. Jadi waktu itu sempat satu malam mereka berpikir kayak, gimana kalau kita buat bisnis coffee shop tapi yang bekerja difabel. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya itu Mario pernah ikutan lomba social entrepreneur di Singapura, di mana jadi bisnis plan-nya dia adalah mempekerjakan orang-orang difabel sebagai karyawannya. Oke, dan bisnis itu dipakai di sini, yes, di aplikasi. Iya, makanya kita pengen coba aplikasiin gimana sih kalau itu kan. Sesusah apa? Tapi kita enjoy aja sih. Mungkin banyak penolakan ya dulu ya. Dulu banyak teman-teman kita juga yang menolak. Kamu nggak bakal, gimana? Masyarakat masih belum siap lah sama hal yang seperti ini. Itu kan cuma teori. Maksudnya masih belum banyak orang yang mengaplikasikan social entrepreneur ke dalam kehidupan mereka ini kan. Ya, jadi mungkin kita juga masih mencoba-coba, dan kita juga masih belum ada waktu itu gimana kalau misalkan suksesnya seperti apa, kalau misalkan gagal seperti apa gitu. Ya tapi kita keep going aja. Dan ini sekarang sudah berjalan 1 tahun. Iya, jadi di tanggal 3 April ini kita 1 tahun. Jadi rencana kedepannya itu sebenarnya Sunyi House of Coffee and Hope ini kita tidak hanya ingin membuat satu coffee shop aja. Jadi seperti yang mungkin Mas sudah pernah lihat sebelumnya, kita sudah sering mengadakan kelas bahasa isyarat, sosialisasi bahasa isyarat. Kemudian juga kita pernah kolaborasi dengan brand-brand untuk mengangkat kesetaraan. Ya, kita juga pengen jadi jembatan lah antara mereka dengan orang-orang difabel dengan orang-orang non-difabel. Nah, gitu. Kalau menurut kamu sendiri arti kesetaraan? Nah, kesetaraan itu menurut saya tuh tidak ada batasan ya berarti. Mungkin selama ini orang menganggap itu batasan adalah satu tantangan yang tidak bisa dipecahkan. Kayak misalkan orang-orang yang mau kerjakan mereka, tapi menjadi batasan ya, ini udah nggak bisa ya, ngapain kita kerjakan mereka gitu. Padahal kalau kita masuk ke dalam budaya mereka, kita mengikuti budaya mereka, itu ternyata maksudnya sama aja kok dengan orang-orang yang biasa gitu loh. Karena mereka juga punya budaya. Banyak orang difabel yang untuk bekerja di kalangan orang normal itu banyak penolakan. Iya. Kira-kira apa sih kalau kan tadi kan bilang bahwa mereka juga punya budaya sendiri yang artinya orang bisa bilang, oke, gue akan menerima nih orang-orang bisa difabel untuk kerja di tempat. Udah ada peraturan, mungkin ada undang-undang di pemerintah yang menyatakan bahwa setiap perusahaan itu wajib untuk mempekerjakan orang difabel di perusahaan mereka. Tapi masih banyak yang belum menjalankan hal itu. Dan kita juga melihat kalau kita compare ya dengan negara tetangga, contoh di Singapura, saya seperti itu. Nah itu kesetaraan itu sudah terjadi gitu. Banyak orang-orang difabel itu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan di sini
Ini sekarang untungnya maksudnya Jakarta sudah mulai berbenah untuk orang difabel, kayak misalkan sekarang MRT yang sudah ramah difabel seperti apa dibandingkan sebelum-sebelumnya kan itu mereka agak sulit gitu, misalkan orang tuh menggunakan kursi roda atau orang tunanetra gitu kan. Ya makanya kenapa enggak kita mempekerjakan mereka ke dalam bisnis kita gitu. Contohnya pedestrian juga udah pakai itu ya? Ya sudah, itu sudah pakai guiding block, jadi memang untuk teman-teman tunanetra yang mau Kamu bisa berkunjung. bahasa isyarat? Aku cuma sedikit aja belajar bahasa isyarat. Balik lagi soal peran pemerintah. Menurut kamu sejauh ini peran pemerintah untuk mensejahterakan disabel dan orang-orang? Sekarang sih jujur lapangan pekerjaan itu masih menjadi salah satu isu bagi mereka. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah, berarti kalau kita ngajak kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu kan, harus pakai mini. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah, berarti kalau kita ngajak kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu kan, harus pakai mini. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. Mungkin kalau kita ngobrol sama mereka banyak banget, ya mungkin ini kita masih bisa menyediakan hanya beberapa orang gitu, sedangkan angka pengangguran di mereka tuh masih tinggi gitu. Tapi sebentar lagi kamu akan buka cabang Ya yang makanya lainnya. insya Allah kita buka cabang yang kedua, siapa tahu bisa mengurangi lagi penganggurannya. Iya seperti itu. Hampir 1 tahun berjalan 10 bulan. Responnya di kafe ini sendiri? Respon masyarakat sih alhamdulillah cukup Sudah baik. cuan Ya. belum sih? Oh. Alhamdulillah, berarti kalau kita ngajak kita buka cabang kedua. Artinya Makanya kalau mau gitu. buka cabang kedua pasti cuan. Iya, ya, maksudnya ya kita pengen nunjukin juga bahwa ya ini bisa bekerja kok. Oke. Nggak cuman mungkin apa ya bisnis yang ya biasanya, tapi kita coba social entrepreneur bisa. Rata-rata pengunjung kita itu mungkin kalau sebulan itu ya bisa sampai mungkin 2.000 transaksi ada sih, 2.000-3.000 transaksi ya. Kalau kita catat kayak Itu ini kan di media sosial juga kafe sini lagi kencang-kencangnya bicara soal kesejahteraan atau apa. Kalian benar-benar untuk mensejahterakan, dan planningnya untuk yang di media sosial ada lagi untuk menggaungkan ini. Kita memang selama ini sih memang banyak sosial media itu banyak orang yang datang. Jadi orang datang dia dine in, dia experience Iya. gimana rasanya, dan mereka pada terkejut gitu. Pada saat orang datang, mereka ke bar gitu. Iya. Ada satu cerita waktu itu ada orang pernah datang ke sini, dia pengen pesan, dia lagi harinya lagi kacau banget. Terus sampai dia akhirnya tulis surat, dia lagi kacau habis nabrak mobil, terus ada apa kartunya ketinggalan apa, terus dia datang ke tempat ini. Pokoknya bad day. Iya, hari itu bad day deh buat itu orang ya. Nah dia datang ke tempat kita, dia melihat, jadi dia waktu itu ke tempat fotokopi, terus dia ngeliat oh ada kafe nih. Mungkin ya dia datang, dia lagi harinya tuh lagi buruk banget, terus tiba-tiba dia mesen. Tapi kan karyawan kita yang melayani itu orang tuli, teman tuli ya yang melayani. Oke. Pada saat itu kok orang itu ngerasa, loh kok nggak sopan banget nih orang, ngomong apa kek, kayak gimana kek, kok cuman diam aja gitu. Dan pas ngasih pun ya udah gitu, pas terima duitnya gitu.
Terus akhirnya pas dia lagi interaksi barista kita sama barista lainnya, terus dia bilang, oh ternyata dia difabel, ternyata dia tuli gitu. Dan dia langsung merasa kayak, wah sangat bersyukur banget ya saya ternyata diberikan kehidupan seperti ini kayak gitu. Dan itu ada waktu itu suratnya seperti itu. Ada ya di situ tuh ya kita tempel di situ. Nah itu ya testimonial. Ya mungkin kita juga ya kita ingin memberikan juga edukasi ke masyarakat bahwa ya banyaklah orang-orang yang lebih tidak beruntung dibandingkan kita. Bikin kafe sudah terus mendapatkan ke media sosial juga sudah. Planning yang kalian dengar apa? Planning besarnya sih nama kita adalah Sunyi House of Coffee and Hope. Nah jadi hope-nya itu coffee sudah kita jalankan nih dengan kafe ini dan nanti kafe kita ke depannya yang kafe kita kedua. Nah hope-nya itu adalah kita bisa memberikan harapan kepada mereka dengan cara seperti apa. Contoh mungkin di sini ada beberapa karya dari teman-teman tuli, teman tunadaksa. Itu yang kita karyakan di sini dan kita pengen ya kita menjadi jembatan. Ada nggak sih orang yang berpikiran bahwa lu cuma memanfaatkan mereka? Oh, itu memang ya beberapa kali memang pernah ada sih. Kita mengeksploitasi ya kesannya seperti itu ya. Kasarnya gitu ya. Kasarnya seperti itu eksploitasi adalah beberapa orang. Untung saya tadi tidak bilang eksploitasi ya, agak saya halusin dikit. Iya, ada mungkin orang beberapa ya sekarang gini, saya merasanya gini ya, kalau memang mereka berkomentar seperti itu, kenapa tidak mereka menjalankan bisnis itu? Gitu loh. Tetap sesuai prosedur orang kerja ya. Iya, kita waktu dulu pas kita interview itu juga ya seperti layaknya orang bekerja lah. Mereka menyerahkan CV, wawancara dengan kita, kemudian training. Jadi ya memang sama aja. Karena mereka ini sebenarnya pengen experience gimana sih caranya, gimana sih rasanya bekerja di kantoran. Nah kita terapkan di sini. Gitu, kita terapkan dari sistem absensi semuanya kayak gitu loh. Jadi mereka tuh pengen merasakan gimana tuh. Karena mungkin untuk mereka tuh susah ya kerja di kantor. Mungkin untuk kita dulu yang kayak misalkan ya kerja di kantoran, gimana cara bangun pagi terus pulang sore seperti apa. Untuk mereka susah. Karena masih kecil kesempatan untuk mereka. Kita jadi orang yang lebih terbuka, lebih peduli dan empati, gak hanya simpati. Karena ada action yang kita lakuin. Itu sebenarnya yang menjadi hal penting bagi mereka. Mereka nggak butuh dikasihanin, tapi mereka butuh ya pekerjaan seperti apa ya kehidupan yang seperti selayaknya orang normal aja. Dan makanya kita di tempat ini kita pengen menghadirkan hal itu. Yang ingin kamu sampaikan terakhir. Dengan adanya Sunyi ini bisa terbangun sunyi-sunyi yang lain. Maksudnya adalah bisnis juga yang memberdayakan orang-orang difabel. Jadi tidak hanya kita, kalau kita sendiri aja memang kita nggak cukup gitu Mungkin kita bisa menjadi salah satu ya contoh atau inspirasi bagi mereka untuk mereka membangun bisnis lain, tapi yang dengan menggunakan orang-orang difabel gitu. Terima kasih bahasa isyaratnya, Pak. Terima kasih seperti ini. Terima kasih, Dok. Kamu sudah berusaha untuk menyetarakan mereka. Sama-sama. Semoga misi kalian segera terrealisasikan ya. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi sukses untuk kopi Sunyi House of Coffee and Hope. Ya. Sampai jumpa. Ya. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajukan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu Cam. Ini kan pakai Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajukan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam pakai mini. Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap Muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.